Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Mulyana dari Prodi Hukum kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Menurut Van Apeldoorn dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menyebutkan bahwa perkataan negara dalam berbagai arti. Perkataan negara dipakai dalam arti penguasa. Jadi, untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal di dalam suatu daerah. Sedangkan menurut Profesor Kusumadi Pujosowojo SH, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur bentuk negara, kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatan. Yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu beserta susunan terdiri dari seorang atau jumlah orang, wewenang, tingkatan penimbangan, dan antara alat-alat perlengkapan itu. Dan untuk poin yang kedua, objek hukum tata negara yaitu meliputi organisasi negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, struktur tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal, wilayah negara, sistem pemerintahannya, kedudukan serta hak-haknya, hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Dan poin ketiga adalah hukum-hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Jim Lee menyebutkan 7 macam sumber hukum tata negara sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Yang kedua, undang-undang dasar baik pembukaannya maupun alasannya. 3. Peraturan perundang-undangan yang tertulis. 4. Jurisprudensi pengadilan. Yang kelima, konvensi ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum. 7. Hukum internasional yang telah diratifikasi. Dan poin yang keempat, kelembagaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. 4. Lembaga Kepresidenan. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi MK. 7. Komisi Yudisial KY. Dan yang ke-8, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.